Kajian pustaka disebut juga dengan istilah lain yaitu studi kepustakaan. Kajian pustaka dalam penelitian ini mempunyai tujuan terkait dengan topik dalam penelitian itu sendiri. Yang pertama, memberikan informasi kepada pembaca tentang penelitian sebelumnya yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Tujuannya adalah apabila penelitian yang dilaksanakan mempunyai kesamaan dalam topik, tetapi objek penelitiannya terdapat perbedaan atau sebaliknya. Literatur konseptual, penulis menyajikan konsep dan teori yang mendukung variabel yang diambil dari berbagai referensi sebagai kerangka kerja dan pedoman sehingga tujuan tesis dapat tercapai dengan baik dan memberikan basis pengetahuan yang solid pada kepustakaan. Adapun beberapa teori, konsep maupun pendapat ahli yang mendukung penelitian yang dilakukan oleh penulis. 1. Menggunakan masalah penelitian sebagai fokus. Dalam penyusunan kajian pustaka, peneliti perlu memperhatikan masalah penelitian yang menjadi fokus utama. 2. Membuat rencana urutan pencarian dan penulisan. Peneliti perlu membuat rencana yang jelas mengenai urutan pencarian dan penulisan kajian pustaka. Yang ketiga, menekankan keterkaitan pustaka dengan masalah penelitian. Kajian pustaka harus memiliki keterkaitan yang kuat dengan masalah penelitian yang sedang diteliti. Baiklah, materi selanjutnya yaitu penelitian terdahulu yang relevan. Penelitian terdahulu yang serupa membahas salah satu contoh juga untuk perbandingan penelitian dalam menciptakan sebuah penelitian sehingga dapat membantu penelitian mengenal sudut pandang penelitian yang lain dan menerapkan suatu pembahasan yang serupa dengan penelitian lainnya. Banyaknya penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang sama, di mana penelitian harus jeli melihat kesalahan dari hasil penelitian yang lainnya. Untuk menghindari adanya plagiarisme dan pengunggulan kata, penelitian terdahulu juga dapat berfungsi sebagai sumber kreativitas yang nantinya dapat membantu penelitian dalam melakukan sebuah penelitian. Hasil dari penelitian yang terdahulu merupakan salah satu acuan dasar ketika melaksanakan sebuah penelitian. Oleh sebab itu, penelitian terdahulu memiliki fungsi untuk memperluas dan memahami teori yang akan digunakan dalam sebuah kajian penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, kerangka teoritik adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Tentang hal ini, Jujun S. Sorya Sumantri mengatakan pada hakikatnya memecahkan masalah adalah dengan menggunakan pengetahuan ilmiah sebagai dasar argumen dalam mengkaji persoalan agar kita mendapatkan jawaban yang dapat diandalkan. Dalam hal ini kita mempergunakan teori-teori ilmiah sebagai alat bantu kita dalam memecahkan permasalahan. Kerangka teoritik merupakan dasar pemikiran yang mencakup penggabungan antara teori, fakta, observasi, dan kajian pustaka yang digunakan sebagai landasan dalam menulis karya ilmiah. Yang pertama, memberikan landasan teoritis, yang kedua, menghubungkan konsep, yang ketiga, mengidentifikasi kelemahan penelitian sebelumnya, dan yang keempat, membantu dalam penulisan karya ilmiah. Deskripsi teoritik merupakan bagian yang penting membahas konsep-konsep teoritis yang relevan dengan topik penelitian. Deskripsi teoritik bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian yang sedang dilakukan. Deskripsi teoritik, peneliti mencari dan mengumpulkan literatur atau kepustakaan yang relevan dengan topik penelitian. Kepustakaan ini menjadi jembatan bagi peneliti untuk mendapatkan landasan konstruksi teoritik yang kuat. Deskripsi teoritik atau kajian teoritis memiliki peran penting dalam penelitian karena memberikan dasar teoritis yang kuat untuk penelitian yang dilakukan. Langkah-langkah proses penyusunan deskripsi teoritik yaitu yang pertama dengan pencarian literatur, yang kedua dengan analisis literatur, yang ketiga pengorganisasian konsep, yang keempat dengan penyusunan deskripsi.